Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pradi semua. Saat ini Pradi sedang menyaksikan program Inovasi Tanpa Batas yang dihadirkan secara khusus menjadi sumber informasi mengenai apa saja yang sedang diupayakan oleh pemerintah kita saat ini dalam upaya menuju Kalimantan Utara yang terdepan. Saya Susan, inilah Respons Kaltara. Lalu live streaming kali ini juga masih dilakukan dari studio mini Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Kalimantan Utara yang ada di kantor gubernur dengan tetap menerapkan protokol kesehatan guna melawan penyebaran COVID-19 ya. Dan yang belum bergabung di live streaming kita, mari bergabung. Yang punya Facebook bisa ke @pemprovkaltara, kalau punya Instagram bisa cek di @kaltaraprof, atau yang punya channel YouTube silakan langsung ke @humaskaltara. Kemudian yang mau nanya langsung boleh silahkan ketik pertanyaannya di kolom komentar ya. Pradi sekalian, dengan alokasi kurang lebih 1 triliun rupiah, 4 pos lintas batas negara atau PLBN terpadu akan dibangun di Kaltara. 2 diantaranya bahkan sudah dimulai prosesnya. Dengan estimasi 1 PLBN kurang lebih membutuhkan biaya sekitar 250 miliar. Kemudian dengan alokasi dana sebesar itu, apa manfaat yang akan diterima oleh Pradi di perbatasan? Apakah sebanding dengan besarnya anggaran? Oleh sebab itu, kali ini kita akan membahas tentang PLBN, solusi gerakan ekonomi perbatasan. Dan untuk membahasnya, kita sudah mengundang 2 narasumber pagi ini ya. Yang pertama, kita menyambut Bapak Andi Hakim Arasid sebagai PPK Penataan Bangunan dan Lingkungan Balai Prasarana dan Pemukiman Wilayah Kalimantan Utara dari Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR. Selamat pagi Pak. Kita mau dengar suaranya Pak Andi nih ya. Selamat datang Pak di Respons Kaltara. Apa kabar Pak? Baik Pak. Sehat Pak ya, terima kasih. Ini memang lokasinya di Tanjung ya Pak? Apanya Pak? Berdomisili di Tanjung ya? Oh iya. Oke. Berarti sudah tahu daerah sini dan siap menjawab pertanyaan-pertanyaan nanti Pak ya? Insya Allah. Terima kasih. Kemudian yang kedua, ada Kepala Biro Pengelola Perbatasan Negara Provinsi Kalimantan Utara, Bapak Dr. Andes Samuel Tipa Padan MM. Selamat datang Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih sudah hadir kembali. Jangan bosan Pak ya, kita undang di Respons sekarang. Selamat pagi Pradi. Baik, kemudian selain yang sudah hadir di studio mini, saya juga mau menyapa rekan-rekan media yang sudah bergabung di live streaming. Halo semua, silahkan nanti jangan lupa menyampaikan pertanyaannya ya seperti biasa. Jangan lupa juga Pradi yang bergabung melalui radio di Pelita FM Tanjung Selor, di Kaltara FM Tanjung Selor, Pesona FM Tanjung Palas, dan Radar Tarakan. Selamat mendengarkan semua ya. Baiklah, dengan demikian kita akan mulai perbincangan kita pada pagi hari ini. Yang pertama, kita ke tamu kita dulu Pak Andi nih. Siap. Ya Pak. Ya. Informasi yang diterima alokasi sebesar 250 miliar untuk pembangunan 1 PLBN, betul Pak ya? Nah kemudian Pak, dari Kementerian PU yang selalu bertanggung jawab mengenai penyelesaian pembangunannya, sampai hari ini ada progres seperti apa Pak untuk pembangunan PLBN tersebut? Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih Pak Samuel dan Mbak Susan ya, Mbak Susan. Jadi untuk pelaksanaan PLBN ini kebetulan saya mendapat tugas di 4 lokasi ya. Jadi 4 lokasi itu ada di PLBN Sepancang, Senyamuk, Pulau Sepati, PLBN Labang, Kabupaten Nunukan, PLBN Long Midang, Kabupaten Nunukan, dan PLBN Long Nawang di Malinau. Jadi ada 4 dengan alokasi anggaran bervariatif. Itu pagu memang 250, tapi nilai kontrak mungkin tidak sebesar itu. Jadi untuk Sepancang itu hanya 205 M. Kalau untuk Long Midang, Long Nawang sekitar 250 M per lokasi. Jadi pertanyaannya mungkin kenapa besar gitu ya, anggarannya besar itu memang kita sesuaikan. Jadi kalau pada saat pembangunan saya dulu di Antikong itu terbagi 2 tahap antara pembangunan kantor CIKS dengan perumahan dan pasar, karena ini daerahnya
dari pimpinan menginginkan sekali bangun, jadi tidak berkontrak beberapa tahap, jadi diminta satu tahap selesai, sehingga ini anggarannya digabungkan antara perumahan, pasar, dan CKS. Jadi sebetulnya kalau untuk CKS itu apa Pak ya? CKS itu untuk kantor pos lintas batasnya Mbak. Jadi di mungkin PLBN sendiri itu mempunyai fungsi untuk pelayanan bea cukai, imigrasi, dan karantina dan security. Jadi sama seperti halnya kalau kita ke bandara, kalau kita ke luar negeri atau ke Singapura atau ke Malaysia, pastinya nanti ada pemeriksaan paspor, pemeriksaan barang, dan juga karantina pemeriksaan kesehatan dan karantina ikan tumbuhan dan juga hewan. Jadi memang fungsi utamanya filter untuk orang dan barang yang akan keluar masuk dari negara lain ke negara kita, maupun yang dari negara kita ke tetangga, ke Malaysia atau ke NTT atau ke Papua. Nah, untuk progres itu alhamdulillah untuk Sepancang ini progresnya itu sudah secara keuangan kita dianggarkan 33M, dan memang prosesnya karena kemarin ada COVID ini ada terkendala untuk kedatangan tukang Mbak. Jadi ada terkendala, tapi alhamdulillah sudah mulai untuk pekerjaan pengurukan dan pembuatan pagar, dan juga untuk kegiatan pemasangan bronjong itu sudah dilaksanakan. Artinya 4 PLBN ini dibangun dalam waktu bersamaan Pak? Targetnya itu terkontrak di tahun ini semua. Tahun ini semua dimulai Pak ya? Dimulainya tahun ini. Oke, kemudian dari Sungai Panjang sendiri progresnya sudah mendatangkan untuk pengurukan sudah start dan pemasangan pagar. Kalau yang lainnya Pak untuk di Long Midang dan seterusnya? Jadi untuk Long Midang, Long Nawang itu kita proses lelang itu sudah selesai, hanya satu nanti mungkin penetapan pemenang dari Pak Menteri itu kita masih tunggu. Insya Allah 1-2 bulan ini terkontrak untuk pelaksanaan fisiknya. Tapi itu dan catatan tidak ada sanggah untuk lelangnya ya. Jadi normal. Kita doakan mudah-mudahan di bulan depan sudah bisa terkontrak semua. Untuk 4 lokasi yang berbeda ini Pak? Jadi untuk Long Midang, Long Nawang itu penetapan saja. Untuk Labang minggu ini pengumuman lelang karena baru dapat anggarannya tahun ini. Kalau yang Sungai Panjang, Long Midang, Long Nawang itu sudah lelang dari tahun 2019. Jadi tinggal kontraknya tahun ini. Kemudian deadline penyelesaian kontrak ini bersamaan atau Pak? 4 lokasi kita harapkan ya, ini juga terkait anggaran, mudah-mudahan tidak terjadi pemotongan ya, karena kita juga dengan kondisi pandemi itu kemarin kita juga ada pemotongan anggaran yang mestinya 30% tahun ini dialihkan ke tahun depan 15%, jadi ada pemotongan. Tapi kita target untuk yang 3 lokasi itu selesai di 2021 di akhir tahun, di Desember. 3 lokasi ini yang mana Pak? Yang Long Midang, Long Nawang, dan Sebatik Pak. Sepancang Senyamuk. Sungai Panjang sendiri berbeda Pak ya? Kenapa? Deadline waktunya itu berbeda Sungai Panjang? Bareng nanti insya Allah di Desember tahun depan. Desember tahun depan. Khusus untuk Labang karena lokasinya cukup ekstrim, karena dia di pinggiran sungai, kita MYC-nya sampai di 2022 itu pertengahan. Secara umum proses-proses lelang sudah kita laksanakan, dalam artian tinggal nanti menunggu pemenang dari lelang, setelah itu akan dilaksanakan pekerjaan di lapangan. Baik, itu, Pak. Terima kasih Pak Adi. Nah sebelum kita ke Pak Samuel nih Pak, mengenai dampak ekonominya, lanjut Pak, kita sempat terkendala dengan pandemi COVID kemarin Pak ya. Nah kemudian dari segi pembangunan sendiri, apa yang menjadi halangan sebelum tadi sudah Bapak jelaskan sedikit, apa yang menjadi halangan terbesar? Ya, jadi untuk pandemi COVID ini memang kita kesulitan satu untuk mobilisasi tenaga tukang, Pak. Jadi karena memang pada saat beberapa bulan terakhir ini bandara memang belum bisa beroperasi normal. Namun kita harapkan di bulan ini sudah mulai new normal dari
kondisi baik di Pulau Jawa maupun di Kalimantan. Kita harapkan untuk mobilisasi tukang itu di bulan Agustus sudah bisa mulai datang. Karena memang untuk pekerjaan yang spesial kayak pemancangan atau apa itu beberapa tenaga terampilnya ada yang dari Jawa. Tapi untuk pekerjaan yang tidak memerlukan skill tinggi pasti kita budayakan dari masyarakat setempat. Baik, oke, mobilisasi pekerja Pak ya. Mobilisasi pekerja. Kalau untuk material, alhamdulillah kemarin masih bisa dibuka, operasional untuk pengirimannya masih tidak terkendala. Artinya lancar sampai hari ini ya. Cuman memang di dalam proyek sendiri kita mewajibkan protokol COVID, Mbak. Jadi kita wajibkan untuk memakai masker, terus juga wajib untuk tes suhu. Itu selama bekerja memakai selama masker bekerja, Pak ya? memakai masker, tes suhu juga. Teman-teman kontraktor juga diwajibkan untuk menjalin KSO sama puskesmas terdekat apabila ada yang teridentifikasi dari pekerja itu sakit. Dan juga kita juga menyiapkan ruang isolasi, Pak. Dari kita siapkan untuk ya ini worst case kalau ada tenaga yang terdampak, kita sudah siapkan ruang isolasi dan juga kerjasama dengan puskesmas untuk rapid test dan pengecekannya. Baik. Gitu. Bagaimana sih Pak perbandingan pekerjanya Pak, yang didatangkan dari luar sama tenaga lokal nih Pak? Ya, jadi mungkin untuk totalnya saya mungkin belum punya rinciannya ya Mbak ya, tapi memang beberapa tenaga lokal kita usahakan untuk pekerjaan yang tidak memerlukan skill tinggi. Memang untuk finishing beberapa kita. Ini skill tinggi maksudnya dalam hal apa nih Pak? Misalnya finishing Mbak. Jadi finishing untuk lantai, untuk batu alam. Itu memang kurang di sini Pak ya untuk atau untuk pemasangan katakanlah MEP, hidran itu biasanya subkon spesialis. Baik. Jadi kalau untuk pekerjaan urukan, pekerjaan pagar atau teknologi sederhana kita masih memakai tukang lokal dengan lokal. Mungkin kita sekitar 50-50 lah Mbak. Kalau presentasinya kita nggak bisa pasti, tapi tetap karena pandemi juga beberapa tenaga yang dari luar juga kita usahakan ngambil dari tukang sekitar maupun subkon lokal yang ada di Sebatik. Baik, 50% kurang lebih Pak ya? Kurang lebih ya, cuman presisinya saya belum dapat dari kontraktor gitu. Baik, kemudian menurut Bapak sejauh ini dengan tenaga kerja yang dari luar kemudian dibandingkan dengan tenaga kerja dari lokal, apakah memang sesuai dengan yang diharapkan Pak? Ya. Keterampilan yang mereka tunjukkan? Izin mungkin dari tempat kita maupun dari kontraktor itu ada SOP Mbak, sama ISO untuk prosedur standar minimum untuk subkon Mbak. Jadi untuk jadi bekerja sebagai subkon atau tenaga pastinya harus ada sertifikasi yang dia harus punya, terutama juga untuk ketika keselamatan kerja. Nah itu mungkin beberapa kelemahan dari subkon lokal yang ada di Kaltara itu beberapa tidak mungkin belum melengkapi lah. Jadi kita harapkan nanti ke depannya dalam proyek ini juga pembelajaran bagi teman-teman subkon yang ada di Sebatik untuk melengkapi sertifikasi maupun kelengkapan peralatan K3 yang akan dilaksanakan di lapangan. Jadi itu juga kita harapkan kualitas teman-teman subkon yang ada di Kaltara dengan yang di Jawa tidak kalah jauh gitu. Baik. Harapannya seperti itu, Pak. Oke, terima kasih Pak Andi. Yeah. Kita ke Pak Samuel lagi. Pak, ini sudah dijelaskan secara teknisnya kurang lebih begitu Pak ya. Nah kemudian Pradi sudah banyak mendengar nih Pak alokasi dana begitu besar untuk PLBN. Nah apa sih sebenarnya manfaat yang dapat diperoleh oleh masyarakat di perbatasan intinya mengenai PLBN yang memakan dana sedemikian besar Pak, silakan. Ya, terima kasih Pak Susan dan juga Pradi sekalian. Selamat pagi, selamat berjumpa lagi. Dan juga terutama kepada Pak Andi. Siap. Yang sudah juga hadir. Ibaratnya orang lapangan yang tahu persis ya pembangunan PLBN selama ini. Jadi kita bersyukur pada hari ini kita bisa bincang-bincang lagi. Menyampaikan informasi kepada masyarakat tentang khususnya pembangunan PLBN ini dan juga terkait dengan tema kita ya,
masalah gerakan ekonomi. PLBN menggerakkan ekonomi masyarakat. Ya, PLBN menggerakkan ekonomi perbatasan. Jadi ya saya mungkin langsung to the point saja seperti yang ditanyakan tadi. Apa sih manfaatnya langsung ya? Kalau misalnya tadi dijelaskan oleh Pak Andi kan pembangunan fisik itu bertahap. Kemudian juga ada satu pembangunan yang khusus untuk infrastruktur ekonominya adalah pasar. Nah, jadi ini yang mungkin dalam anggaran yang ada sekarang salah satu infrastruktur atau sarana ekonomi yang dibangun itu ada pasar. Nah, ini kita harapkan ya kedepannya bukan hanya sebatas pasarnya, tapi mungkin ada percepatan karena memang sesuai dengan visi misi Pak Presiden. Kemudian juga kita sudah breakdown ke yang sudah dimasuk dalam RPJMN, kemudian juga di breakdown ke rencana induk pembangunan perbatasan tahun 2020 sampai 2024 itu memang khusus fokusnya adalah penguatan struktur ekonomi yang kokoh ya. Jadi kemudian yang kompetitif dan juga didukung oleh sumber daya manusia dan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Nah, ini jadi memang rencana induk dari pengelolaan perbatasan ini ke ekonominya dan juga penguatan SDM-nya. Kemudian juga nanti masalah connectivity antar daerah, baik itu nanti antar daerah di dalam kawasan perbatasan kita maupun juga dengan Malaysianya, pihak counterpart kita di baik di Sabah maupun di Sarawak. Nah, jadi untuk tahun 2020 memang difokuskan tadi di renduknya ya, di rencananya itu adalah peningkatan SDM, kemudian juga sarana prasarana perekonomiannya. Nah, jadi ini kita harapkan seperti yang sudah dianggarkan oleh pemerintah di tahun 2019 dan dimulai dilaksanakan 2020 ini oleh pemerintah pusat ya dari APBN, dan kita harapkan juga nanti dari APBD mungkin juga harus ada khususnya di masalah ekonomi. Nah, itu. Jadi kalau dalam pengembangan ekonomi kita di kawasan perbatasan itu kita fokus kepada ekonomi kawasannya, kemudian juga ekonomi lokal. Nah, ekonomi kawasan ini nanti yang ada hubungannya dengan negara lain atau antar negara yang kompetitif tentunya. Jadi yang ekonomi kawasan. Kalau ekonomi lokal bagaimana membangun ekonomi yang ada di wilayah setempat sesuai kondisinya seperti di Sebatik, nanti mungkin di Labang, Krayan dan di Long Nawang itu akan berbeda sekali pengembangan ekonominya. Nah, jadi ini tahapan-tahapan daripada rencana induk pengelolaan kawasan perbatasan, dan kita harapkan seperti yang ditekankan oleh Pak Mendagri selaku Kepala BNPB bulan lalu ya di rapat di pusat itu, bagaimana beliau menekankan supaya nanti perekonomian betul-betul bisa berkembang. Itu contohnya yang di Aruk ya, di NTT. Nah, jadi kita berharap pembangunan PLBN di Kaltara juga jangan menunggu tahapan-tahapan seperti bertahap, tapi bagaimana kita ke depan ini bisa secara simultan. Artinya jangan nunggu. Artinya walaupun pemerintah pusat berkewajiban membangun, tapi ya sesuai Undang-Undang 23 itu, tapi pemerintah daerah juga baik pemerintah provinsi maupun kabupaten bagaimana bisa bersama-sama membangun PLBN ini maupun ekonominya khususnya di daerah perbatasan. Mungkin itu. Itu sudah dijelaskan dari segi ekonomi yang dapat dirasakan oleh Pradi sekalian. Ya, Pradi, sebelum kita melanjutkan perbincangan kita, jangan kemana-mana, kita akan break sesaat. Tetap di Respons Kaltara. Kembali lagi di Respons Kaltara. Baik, Pradi sekalian, kita melanjutkan perbincangan kita ke Pak Andi nih. Pak, untuk mempercepat pembangunan PLB Indonesia, Presiden sudah mengeluarkan instruksi Presiden ya, Impres nomor 1 tahun 2019, benar ya? Tentang percepatan pembangunan 11 pos lintas batas negara terpadu dan sarana prasarana penunjang di kawasan perbatasan. Dan 4 diantaranya di Kaltara. Seperti diketahui dalam Impres tersebut tidak hanya Kementerian PU dan Pemda saja, tapi ada beberapa kementerian yang terlibat. Nah,
Sinergitas kementeriannya sampai hari ini bagaimana Pak? Sudah maksimalkah atau masih ada kendala-kendala? Apalagi kita sudah mengalami kemarinnya sempat pandemi COVID ini. Silakan. Ya izin Mbak Susan, para Pradi menyampaikan bahwa untuk Inpres ini ada 33 berapa KL Pak? 30 ya. Kementerian 20 kementerian lembaga, tapi mungkin yang utama di BNPB sebagai pengelola, dan juga kebetulan untuk Sebatik dan Labang karena dia posisi dermaga itu juga akan terkait langsung pengelolaannya di Kementerian Perhubungan. Jadi ada 2 kementerian nanti yang akan mengoperasionalkan PLBN. Jadi untuk Long Midang dan Long Nawang itu maupun Labang nanti saya akan serah terima aset ke BNPB Pusat untuk mereka yang mengelola aset, dan juga nanti khusus Sepancang, Senyamuk karena dia di karena di dermaga pengelolaannya oleh Kementerian Perhubungan. Jadi dia ada 2 kementerian. Alhamdulillah koordinasinya ini selalu ada rapat rutin di BNPB Pusat untuk koordinasi lintas kementerian mengenai percepatan. Cuman memang kondisi pandemi ini akhirnya via Zoom beberapa, jadi tidak bisa rapat fisik karena kondisi pandemi, jadi tetap koordinasi. Dan beberapa setelah pembangunan pun itu insya Allah nanti teman-teman dari Bea Cukai, Imigrasi, dan Karantina Kesehatan maupun Tumbuhan Hewan dan Ikan itu juga sudah siap untuk SDM tenaga yang akan diperbantukan di perbatasan. Juga teman-teman dari TNI Polri juga kita juga siapkan untuk land officer-nya buat untuk tugas di PLBN. Jadi sebetulnya sinergitas untuk fungsi utamanya di CIKS sama BNPB, tapi kementerian lain itu juga mendukung dalam artian mungkin pasca setelah pembangunan PLBN, Mbak. Jadi juga dari kita, dari Bina Marga juga ada pembangunan jalan dari Kerayan ke Malinau, itu juga akan membantu untuk percepatan ekonomi juga. Dan juga dari biasanya setelah PLBN itu Kementerian Kesehatan ada pembangunan puskesmas perbatasan. Dan juga ada dari pertanian juga ada intensif untuk percepatan untuk intensif untuk istilahnya untuk peningkatan hasil pertanian. Nah itu memang untuk sinergi memang komandonya di BNPB, di BNPB dan di Menko Polhukam, Mbak. Jadi sekarang naik lagi ya di Menko Polhukam sebagai ketua pengarah untuk semua KL. Jadi PU ini tidak sendiri, jadi kita juga untuk sinergi dengan Malaysia itu pasti minta tolong dari Kementerian Dalam Negeri dan Kemenlu, juga dari BIG untuk batas negaranya. Jadi tidak bisa hanya PU sendiri, jadi tetap harus koordinasi dengan banyak kementerian dan lembaga, karena ini terkait batas negara ini semua kementerian masuk untuk memastikan tidak terjadi konflik dengan negara tetangga. Mungkin seperti itu. Baik Pak Andi. Pak, ini kan ada 11 PLBN ya di seluruh Indonesia. Kemudian mungkin Bapak juga sudah mendengar di daerah-daerah lain. Dibandingkan dengan Kaltara sendiri sampai hari ini, kira-kira ada enggak Pak cerita, maksudnya kesulitan-kesulitan tertentu mungkin dibandingkan dengan daerah lain, atau malah di Kaltara sebenarnya lebih mudah Pak progresnya gitu? Kesulitan itu yang jelas kebetulan saya tahu ada di Kalbar itu ada 2 lokasi, Mbak. Baik, ya. Di Jagoi Babang dan Sintang. Kalau Jagoi alhamdulillah akses darat itu sudah tersedia, tapi di Sekelik itu jalan masih jalan tanah. Jadi kondisinya pengiriman material juga masih terhambat karena kondisi jalan yang belum bagus. Untuk di Natuna, di Serasan, Pulau Serasan itu karena dia di pulau-pulau, jadi logistik untuk material cukup gampang, namun di Serasan sendiri itu sinyal belum ada. Jadi untuk kendala listrik juga terbatas, terus infrastruktur dasarnya masih belum sebagus di Tanjung Selor atau Tarakan lah, seperti itu.
juga sama seperti halnya di Papua, itu ada 2 lokasi di Yetetkun dan di Sota. Kalau di Sota alhamdulillah jaringan sudah bagus dan jalan ke akses sudah bagus, cuman di Yetetkun itu masih hutan, Mbak, masih hutan belantara. Masih baru sudah dari Bina Marga sudah masuk untuk pemetaan jalan tanah. Namun itu juga masih naik turun lah jalannya segala macam. Nah, khusus untuk yang di Kaltara, Mbak, jadi di Kaltara termasuk dibilang gampang ya enggak gitu. Karena Long Midang itu hanya bisa ditempuh menggunakan pesawat dari Long Bawang. Spesial. Ya, Pak Samuel orang Krayan di kapal. Jadi Long Midang itu akses hanya bisa lewat udara. Kalau misalkan harus lewat darat dipaksakan itu 3 bulan baru sampai dan bisa nyangkut karena ada 2 sungai dan jalannya masih tanjak gitu. Long Bawang 11-12, jadi hampir sama dengan Long Midang, namun ada akses dari Samarinda dan itu pun naiknya harus double gardan, tidak bisa truk biasa. Untuk Sebatik paling enak karena dia di pelabuhan, jadi logistik kapal bisa langsung sandar, bisa material. Di Labang itu pun sampai Mencalon kita harus naik kapal longboat 7 jam sampai ke lokasi. Jadi sebetulnya paling susah di Kaltara memang, Mbak. Jadi lokasi lain di provinsi lain itu juga kendalanya rata-rata di transportasi untuk pengiriman material seperti itu, Mbak. Ya, artinya dengan kendala yang ada ini bisa menjelaskan ke Pradismo bahwa PLBN ini bukan sesuatu yang dengan sekejap mata bisa langsung jadi, Pak ya. Butuh proses yang lama dan memang harus butuh kesabaran begitu, Pak ya. Baik, kita ke Pak Samuel lagi, Pak. 4 PLBN yang akan dibangun di Kaltara bisa dijelaskan di karakteristik dan perbedaan masing-masing PLBN ini, Pak. Secara teknis kan kita sudah dengar kesulitannya tadi bagaimana. Kemudian mungkin Bapak secara ini bisa dijelaskan. Iya, terima kasih. Sebenarnya kalau dari segi penerimaan masyarakat itu semuanya sama. Sama, Pak ya, kurang lebih di 4 animo lokasi dari masyarakat di Sebatik, kemudian juga di Lumbis, Krayan, dan Long Nawang itu sama secara sosial. Jadi mereka sangat membutuhkan itu. Jadi itu dari segi animo masyarakatnya. Nah, jadi ya ada perbedaan-perbedaan lain tadi yang secara perbedaan wilayah. Ya, letak geografis. Kemudian memang sulit, tapi ya kita tidak itu jadikan penghalang, tapi bagaimana semangat teman-teman di Kementerian PU yang ada sekarang ini bisa ditingkatkan lagi ya di dalam pelaksanaan pembangunan ini ke depan betul-betul bisa tepat waktu juga nanti. Nah, jadi memang sesuai dengan roadmap-nya pembangunan untuk di perbatasan sendiri, seperti yang saya katakan tadi, masalah connectivity tadi itu yang memang kalau tadi di Sebatik tidak ada masalah, tapi Labang, Krayan, dan Long Nawang itu memang cukup tinggi sekali. Tapi bagaimana secara simultan ini betul-betul bisa dijalankan. Nah, seperti untuk pembangunan jalan ini yang penting, bukan saja mungkin untuk proses pembangunannya, tapi juga untuk pemanfaatannya ke depan. Nah, apalagi kalau kita bisa bicarakan masalah pengembangan ekonomi ke depannya, tentu infrastruktur dasar, jalan, jembatan, kemudian juga infrastruktur pendukung seperti telekomunikasi, misalnya perbankan, juga investasi ekonomi pada dibangun secara simultan sejak sekarang, sejak awal. Ini nanti kita akan bisa ketinggalan pada masa saat PLBN itu dibangun. Kita bisa belajar dari contoh PLBN yang sudah dibangun di Kalbar, Papua, NTT, yaitu memang tahapannya seperti urut kacang ya. Jadi selesai ini, baru ini gitu. Tapi kalau kita mau lakukan lompatan, bagaimana ke depan ini betul-betul pembangunan PLBN di Kaltara ini betul-betul secara simultan dan bisa menjawab peranan secara bersamaan gitu. Karena kita tahu Kaltara ini sebagai pintu terdepan ya, pintu terdepan dari selain di Kaltara, negara ini juga nanti mungkin ketika
ibu kota negara. Jadi, nah ini yang penting. Nah jadi sangat penting sekali infrastruktur jalan ini harus digenjot secara segera. Karena nanti pemanfaatan PLBN itu ketika jadi ini jalan sudah harus terbuka. Proses investasi SDM yang berkualitas dan berdaya saing itu sudah betul-betul, karena memang kita di terdepan, terluar ya. Nah, ini kita harapkan betul-betul bisa menunjang ekonomi masyarakat di perbatasan, juga mungkin juga menopang bagaimana perekonomian di kawasan ibu kota negara ini. Baik. Nah jadi kalau tadi memang berbeda dari segi infrastrukturnya, geografinya, pembangunannya, latar belakang pendidikan, budaya juga beda-beda. Nah jadi ini pertaniannya juga beda-beda, kondisi potensi ekonominya juga beda, seperti di laut misalnya, di Labang juga belum berkembang perdagangannya secara kita bisa mengimpor tapi belum mengekspor. Nah kalau di sebatik sudah bisa mengimpor juga ekspor. Nah kalau di Krayan kita juga sudah bisa impor dan bisa ekspor. Nah kalau di Long Nawang itu belum, kita masih membeli gitu. Nah ini yang perbedaan-perbedaan ini yang harus dipersiapkan juga nantinya, bagaimana kehadiran PLBN ini bisa menjawab kebutuhan negara, mengatur lintas batas, mengatur sebagai pertahanan keamanan negara, kemudian juga bagaimana perekonomian masyarakat itu bisa bertumbuh dan berkembang. Baik. Ya kita kasih aplaus dulu dong buat kedua narasumber kita ya, supaya penonton yang di studio juga nggak terlalu tegang mendengarnya. Ya baik Pak, ini kita sambil menjawab pertanyaan yang sudah kita terima di media sosial. Mungkin Pak Andi bisa sambil mempersiapkan sebelum saya ke Pak Samuel. Ini ada yang minta ditunjukkan foto market PLBNG yang mau dibangun, arsitekturnya dan lain. Kalau ada nanti bisa ditunjukkan. Nah ini kita ke Pak Samuel dulu. Pak Samuel, pada kasus di perbatasan kebanyakan yang terjadi adalah ketergantungan yang sangat tinggi masyarakat kita ke Malaysia. Karena belum ada solusi untuk membuat produk yang bisa diekspor secara masif. Nah, sampai saat ini orientasi berbelanja ke seberang itu masih tinggi. Ada nggak jaminan dengan terbangun dan terbukanya PLBN bisa mengurangi ketergantungan dengan Malaysia dengan alasan harga, prosedur, birokrasi, atau kualitas barang? Menurut Pak Samuel, upaya apa yang harus dilakukan pemerintah daerah dan masyarakat setempat? Silakan. Iya. Ini kayaknya dari orang perbatasan nih Pak yang ngomongnya. Jadi ini curahan hati. Ya, terima kasih Mbak Susan dan Pradi sekalian yang menyampaikan pertanyaan yang bagus sekali, karena satu prinsip kita di perbatasan, walaupun kita berpengharapan tinggi terhadap pembangunan perbatasan ini untuk memecahkan persoalan-persoalan di perbatasan, tapi dia bukan satu-satunya. Nah, jadi bukan satu-satunya. Jadi satu-satunya segalanya PLBN. Tapi alternatif ya. Ya, ini alternatif, tapi dia bisa menjadi alternatif, kemudian juga bisa membuka peluang untuk menjadi solusi. Nah, seperti yang saya katakan tadi, solusi ekonomi tadi. Nah, yang selama ini misalnya dengan dibangunnya pertanyaan yang disampaikan tadi kan, apakah setelah dibangunnya PLBN itu kita tidak tergantung lagi dengan Malaysia? Ya sebenarnya sih PLBN kan intinya adalah pengaturan arus lalu lintas manusia, barang, gitu. Menghadirkan negara juga di perbatasan. Yang antar kedua belah negara. Jadi itu intinya sebenarnya, keamanan perbatasan, ketertiban, lalu lintas barang, manusia, hewan dan lain sebagainya. Jadi itu. Tapi kalau soal dia menjawab ketergantungan, artinya kita sebenarnya bisa saja tergantung asal itu saling menguntungkan. Ya artinya kita membutuhkan barang-barang yang berada di Malaysia, tidak ada di Indonesia. Dan juga kita bisa mengekspor barang-barang yang tidak ada di Malaysia dan adanya di Indonesia. Dan tentunya ini yang kita harapkan, kondisi yang berkeadilan seperti ini, fungsi PLBN itu. Jadi secara legal, bukan secara
ilegal atau secara tradisional selama ini yang terjadi. Jadi kita mau pelintasan perbatasan ini menjadi ilegal secara positif, jangan ada jadi negatif gitu. Nah, yang jadi negatif ini kan kok memang ada di masyarakat mengatakan bahwa ini ada PLBN malah jadi penghambat gitu atau jadi masalah baru bagi masyarakat. Nah, ini yang kita hindari, jangan sampai PLBN ini menjadi masalah baru. Jadi memang perlu keterlibatan semua pihak tadi, seperti yang dijelaskan oleh Pak Andi, dari seluruh kementerian lembaga yang ada sesuai dengan potensi ekonominya, bagaimana terjun langsung baik infrastrukturnya maupun perekonomiannya dan juga pendukung-pendukung lainnya. Jadi kalau ini sudah bisa berjalan, PLBN bisa menjadikan Indonesia tidak tergantung dengan Malaysia. Karena akibat adanya dibangun PLBN sehingga semua kementerian lembaga teknis itu hadir di situ, di lokasi, di kawasan untuk membangun kawasan itu sebagai pusat pertumbuhan baru atau pertumbuhan ekonomi baru. Ini yang menjadikan Indonesia atau kawasan di PLBN itu, klaster-klasternya, lokri-lokrinya di kecamatan itu tidak tergantung dengan Malaysia lagi. Baik. Nah, jadi ini manfaatnya bukan secara langsung, tapi akibat PLBN ini dibangun, ini memancing semua kementerian lembaga teknis yang harus bertanggung jawab membangun di bidang ekonomi, bahkan juga pengembangan SDM-nya, infrastrukturnya, pendidikan, kesehatan, dan semuanya hadir di situ. Nah, ini yang kita harapkan, ya ini harga diri bangsa ya, yang kita bangun di situ. Jadi kita tidak tergantung. Kalaupun kita tergantung itu secara berkeadilan. Artinya kita membutuhkan yang dari Malaysia karena kita memang tidak punya, tapi nanti kita mengekspor karena mereka tidak punya. Gitu. Bahkan mungkin bagaimana ekonomi, potensi ekonomi yang ada di wilayah kita itu bisa ditingkatkan secara masif dan bernilai tinggi ya, berkualitas yang bisa bersaing dengan komoditi-komoditi atau potensi-potensi ekonomi lain yang berdaya saing khususnya di Malaysia, bahkan juga mungkin di wilayah BIM-EGA ya, jadi Brunei, Filipina, Indonesia itu bisa bersaing di situ. Nah, ini yang kita harapkan dengan pembangunan PLBN ini bisa menumbuhkan keterlibatan dari seluruh kementerian lembaga dan juga pemerintah daerah, provinsi maupun kabupaten betul-betul membangun sektor-sektor yang ada di sekitar PLBN ini sehingga tumbuh dengan baik. Gitu. Artinya pola pikir masyarakatnya juga ya pelan-pelan harus diubah gitu Pak. Baik, terima kasih Pak Samuel. Nah, mungkin kita izin Pak menunjukkan foto tadi Pak, kalau ada market PLBNG yang mau dibangun katanya. Iya, silahkan. ada foto PLBN. Udah. Jadi ada Pradi yang bertanya. Iya. Foto market PLBNG yang mau dibangun, karena penasaran juga nih, selama ini kita mau bahas PLBN tapi nggak punya bayangan, nggak punya ini apa yang dibangun, gambarnya bagaimana dan seterusnya. Jadi Pradi bisa melihat ya. Ada ditayangkan belum ya? Belum. Fotonya akan ditampilkan sebentar. Siap. Harap bersabar ya Pradia. Dan ini foto marketnya. Ya, izin. Ini izin Pak, silakan dijelaskan. Jadi mungkin ini saya nggak Pak Pinter ya. Nggak apa-apa. Jadi ini gedung utama pemeriksaan CIKS untuk imigrasi karantin. Jadi sama kayak kalau kita ngantri ngecap paspor. Baik. Ini di daerah mana Pak? Di Gilong Midang. Ya. Gilong Midang. Jadi di Gilong Midang ini itu sudah melintas yang tercatat 100 lebih. Baik. Tidak tahu yang tidak tercatat. Jadi ya. kita untuk Long Midang ini kita masuk tipologi B. Jadi 100 sampai 500 orang. Baik, maksimumnya 500. Jadi untuk kapasitas 500 orang per hari itu masuk tipologi B. Makanya kita tadi kalau saya namakan karakteristik ya. Jadi karakteristiknya untuk PLBN itu dibagi 3 tipologi, ABC. A itu yang skala besar yang di atas 1000 antikong. Antikong. B itu yang
100 sampai 500 itu di Long Midang dan Sebatik. Itu dia sudah di atas 100. Yang di Labang dan Long Nawang karena dia di bawah 100 itu masuk tipe C yang paling kecil. Oh, Labang masih tipe C, tipe C. ya. Nah, karakteristiknya pastinya kita mengangkat budaya lokal. Jadi kita pakai tetap rumah panjang dari suku Dayak. Kita akomodasi menjadi istilahnya mungkin ngambil sosoknya, tapi kita adjust dengan teknologi yang sudah lebih baru. Mungkin tidak pakai kayu lagi lah. Kedaerahannya masih ada. Kedaerahannya masih ada, ukirannya juga. Masih okay. Ukiran Dayaknya yang di keren juga kita tampilkan. Dan di situ selain kantor imigrasi, di belakangnya itu kita siapkan. Oh, ini yang Labang ya. Nah. Wah, ini berubah lagi ya. Udah nggak apa-apa. Saya jelasin yang Labang lagi nggak apa-apa. Jadi 3 zona, Mbak. Jadi ada 3 zoning. Zoning pertama itu CIKS untuk pelayanan imigrasi dan pemeriksaan CIKS, barang dan kargo. Zona kedua itu perumahan pegawai. Jadi kita, semua pegawai di CIKS ya jadi kan kebanyakan mereka nggak mau lah tinggal perbatasan, nggak ada rumahnya, mau ngekos di mana, udah siapin rumahnya, udah alasan lah teman-teman CIKS itu. Dan itu kita bagi untuk yang tipe C itu 15 pegawai yang isiannya 0 sampai 100 masih baru perintis menjadi pos ya. Untuk yang sudah skalanya di atas 100 pelintas itu 30 orang pegawai. Jadi kita siapkan perumahan sebanyak itu supaya mereka juga tidak bingung lagi cari perumahan ke kantor, itu sudah tinggal jalan kaki lah gitu. Nah berubah lagi gambarnya. Nggak apa-apa wes. Jadi ini mohon maaf ya tadi kita menyesuaikan penjelasannya dengan gambar yang ditunjukkan. Ya udah nggak apa-apa. Yang mana aja bisa. Iya boleh. Jadi zona ketiga itu zona komersial. Jadi zona komersial. Zona penunjang ya. Zona penunjang itu zona yang ketiga itu tapi kita sesuaikan dengan jumlah pedagang. Jadi kayak Krayan yang jualan baru 1 toko, masuk kita bikin 100 kan jadi mubazir. Kita siapkan 3 atau 5 saja kios. Dan itu kita akomodir. Mungkin mereka-mereka yang mau dari itu Krayan kan sudah jadi tempat wisata yang terkenal lah di Malaysia maupun Brunei. Hampir saya ke sana itu hotel semua di Krayan sekarang. Saya sudah 2 kali ke sana tiba-tiba hotel semua. Jadi ya kalau bisa ditangkap mereka foto-foto di PLBN, makan di sana, nanti ada yang jualan beras Krayan, garam Krayan, atau mau souvenir rotan atau souvenir itu bisa di PLBN gitu. Tapi ini tentunya kita harapkan jangan produk Malaysia yang masuk gitu ya. Tapi dalam artian kita saling menguntungkan saja. Jadi itu kedepannya gimana supaya produk yang ditampilkan itu juga packagingnya bagus, kualitasnya bagus, istilahnya nggak kalah saing lah sama yang punya Malaysia atau Brunei seperti itu. Jadi kita pasar nggak terus kita bikin 1000 kios tuh enggak. Jadi kita sesuaikan jumlah bertahap ya Pak ini. Jumlah pedagangnya. Jadi kayak di lapangan juga belum ada, masih itu kita siapkan kios perintis saja untuk kantin pegawai dan beberapa yang akan mau dijual ke Malaysia untuk dropping aja, dropping. Jadi yang paling besar mungkin di Sebatik sama Long Midang juga nggak seberapa, Long Nawang sama Labang juga tetap ada area komersil. Nah ya ini di belakang itu Mbak, tapi ini ya ini ya. Mohon yang tadi dulu Pak. Ya mana? Yang sebelumnya yang di ini juga nggak apa-apa kalau mau ya. Sebatik ya. Jadi ada ya ini di belakang ini yang paling depan. Yang paling depan ini adalah untuk imigrasi, di belakangnya perumahan pegawai itu. Di belakangnya lagi pasarnya. Ini jadi tadi yang di Krayan, Long Midang. Ya, jadi dibagi 3 zoning itu, Mbak. Ya, Pradi semua yang belum tahu Long Midang ya silahkan masuk ke Krayan, Pak. Ya kalau mau kritik monggo, nanti ya kita menerima segala kritik dan masukan dalam artian asalkan itu membangun pasti kita sesuaikan dah. Baik. Ya. Kalau dijelaskan semua mungkin waktunya tidak cukup ya. Jadi secara ada gambaran lah buat Pradi sekalian ya mengenai market yang ditanya tadi dan itu gambarnya. Terima kasih Pak Andi. Kita menuju pertanyaan yang berikutnya.
Dari Yung Steve di Malinau nih Pak Samuel, bisa dijelaskan lebih rinci kah selain filter orang dan barang, keuntungan lain dibangunnya PLBN yang nyata untuk masyarakat perbatasan itu apa? Apakah selama ini apakah juga akan mempengaruhi harga barang yang selama ini terbilang mahal? Mungkin itu salah satu intinya, Pak. Iya. Kan di perbatasan ini apa-apa mahal. Jadi ngambilnya di sebelah gitu. Betul sekali ya. Iya, Jadi agak ngegas ini, Pak. hampir sama dengan semangatnya pertanyaan yang pertama tadi. Yang belum sempat saya jelaskan adalah bagaimana kiprah pemerintah baik pusat maupun provinsi maupun kabupaten nantinya. Nah, ini yang terjadi sekarang kan kita sudah bangun pemerintah sudah bangun Toko Indonesia. Nah, Toko Indonesia ini nanti yang jadi model untuk paling tidak di Kaltara dulu. Tapi sebenarnya sejak rakor perbatasan di Jakarta tingkat nasional, sebenarnya masih zamannya Pak Cahyo itu konsep Toko Indonesia itu sudah diakomodir menjadi konsep toko di seluruh kawasan perbatasan. Nah, tapi kan kita belum uji coba. Nah, jadi Kaltara sudah membangun ya. Nah, ini tahun ini kita harapkan nanti mungkin Pak Gubernur sudah bisa meresmikan. Nah, sementara ini mungkin nanti dalam waktu dekat ini SKPD teknis nanti akan juga melakukan sosialisasi dulu sebelum diresmikan. Nah, ini kita harapkan itu tadi menjawab juga dari pertanyaan yang pertama, kita tidak akan tergantung sembako kita tidak tergantung lagi dengan Malaysia. Dengan adanya Toko Indonesia dibangun di seluruh pusat-pusat PLBN ini akan menjawab kebutuhan masyarakat, dan itu semangatnya kan. Toko Indonesia itu adalah memutus mata rantai ketergantungan bangsa Indonesia di perbatasan kepada Sabah dan Sarawak. Sebenarnya itu dengan negara tetangga itu memutus mata rantai. Kemudian juga memutus mata rantai program subsidi. Oke. Jadi kita tidak perlu lagi tergantung dengan Malaysia, kita tidak tergantung dengan program subsidi yang setiap tahun digelontorkan dana hanya membuat masyarakat tergantung dengan subsidi. Dan Toko Indonesia ini menjawab. Kita berharap nanti pengelolaan Toko Indonesia ini adalah masyarakat sendiri, pemerintah sebagai pengawas, pendukung, nantinya bagaimana mengembangkan Toko Indonesia ini ke depan betul-betul menjawab kebutuhan sembako tadi dengan harga yang hampir sama dengan di kota. Itu intinya Pak ya. Jadi mungkin ada lebih karena mungkin transportasi ya. Nah, nanti mungkin transportasi kalau sekarang sih masih mahal dengan udara. Tapi kalau misalnya jalan darat sudah terbuka semuanya, apalagi kalau disebanding dengan laut, sedikit kan, berarti Pak ya beban transportasi. Gapnya itu hampir tidak nampak. Misalnya mungkin dari segi kualitas barang saja yang melakukan yang mengakibatkan terjadi perbedaan harga. Ini yang kita harapkan bisa Toko Indonesia ini selain tadi mulai diresmikan di Krayan, kemudian tetap kita kembangkan nanti di seluruh kondisi pasar tadi. Nah, pasar tadi dengan karakteristik yang berbeda tadi, misalnya kayak Sebatik itu juga akan dibangun untuk gudang berikat itu ya. Jadi berikat. Jadi nanti misalnya nanti barang-barang dari Malaysia tidak harus orang Indonesia datang ke sana, tapi barangnya sudah ada kerja sama dengan di perbatasan. Nah, selain Toko Indonesia nanti khusus sembako Indonesia. Jadi tidak ada masalah lagi lah kita harapkan. Nah, jadi ini masyarakat bisa menjual produk atau hasil buminya di Toko Indonesia atau di pasar perbatasan. Kemudian juga kita barang-barang Malaysia yang kita butuhkan memang tidak ada di Indonesia juga kita pasarkan di situ. Dan juga barang-barang sembako yang dari luar dari Indonesia itu bisa masuk dan tersedia sepanjang tahun. Nah, kalau selama ini kan subsidi sembako itu paling kuat itu 6 bulan bertahan. 3 bulan pertama awal tahun, 3 bulan terakhir itu kosong. Jadi 6 bulan itu yang efektif. Nah, ini yang kita harapkan betul-betul PLBN hadir mengajak semua kementerian lembaga teknis itu tadi bagaimana membangun
beramai-ramai membangun perbatasan ini. Termasuk ini salah satu contoh yang tadi itu Toko Indonesia tadi. Ini yang kita harapkan, Toko Indonesia ini bisa berkembang dengan baik dan ini bisa jadi model ya, role model Kaltara yang pertama di Indonesia gitu. Mungkin hanya di Kalimantan di Kalbar ya, dibangun toko-toko Indonesia itu, jadi tidak tergantung lagi. Ini barang-barang bisa disuplai dari wilayah Indonesia. Mungkin itu. Cinta produk sendiri, Pak ya. Baik, terima kasih Pak Samuel. Itu semoga menjawab pertanyaan dari Pak Yung Steve di Malinau ya. Yang berikutnya Pak, ini dari Koran Kaltara, Mas Rizky. Dengan panjang garis perbatasan sekitar 1.800 km, idealnya ada berapa PLBN yang harus terbangun? Dan bagaimana strategi pemerintah untuk menuntaskan masalah perbatasan di Kaltara? Silakan kita ke Pak Samuel. Iya. Idealnya 1.800 km PLBN. Kalau kita cari idealnya sih tidak ada ideal, tidak ada ketentuan ideal. Tapi apa yang kita sudah rencanakan, kita kaji ya sejak 2017 itu, kita mengkaji 3 tadi yang Long Nawang, kemudian juga Long Midang dan Labang itu hasilnya. Jadi segera hasil kajian itu langsung nyata ya, bisa dijawab oleh pemerintah pusat untuk segera dibangun. Termasuk Sei Nyamuk tadi, yang itu sudah sebenarnya masuk dalam impres sebelumnya, tahap pertama. Jadi ada 4. Nah kemudian satu lagi PLBN yang kita dorong untuk segera dibangun oleh Pak Gubernur, kemarin sudah dirundingkan dengan Menteri Sabah awal tahun lalu ya. Nah itu pihak Sabah sudah setuju untuk membangun lagi satu PLBN di Semgaris. Nah jadi nanti ada di Sei Nyamuk, kemudian di Nunukan, kemudian juga Semenggaris, Labang, Krayan, Long Midang itu dan Long Nawang. Jadi kalau kita lihat garis batas sepanjang Provinsi Kalimantan Utara itu idealnya di situ. Karena memang kenapa pelintasan manusianya di situ, kemudian walaupun intensitasnya berbeda, yang padat, sedang, jarang itu, tapi secara umum idealnya pintu-pintu itu yang bisa dibangun PLBN ke depan. Nah ini yang kita harapkan, ya mudah-mudahan ini, kalau tidak salah ini yang Semenggaris sudah masuk di dalam Renduk BNPP, jadi sudah dalam perencanaan BNPP untuk dibangun juga, walaupun tidak masuk dalam impres. Nah mudah-mudahan nanti dengan masuknya masuk dalam Renduk di BNPP, sehingga ini kan rencananya juga Renduk ini akan diterbitkan dengan impres juga. Nah artinya kalau dengan impres nanti ya sama saja statusnya dengan yang impres yang 4 PLBN yang ada di Kalimantan Utara sekarang. Nah, jadi ini kita harapkan tidak mencari idealnya, tapi ini bagaimana bisa menjawab persoalan-persoalan pengamanan perbatasan di Kalimantan Utara. Jadi kalau mungkin yang paling padat itu di Sei Nyamuk, di Sebatik, Pulau Sebatik, Nunukan itu yang paling kompleks sebenarnya. Itu harus diperkuat juga, baik semua aparat keamanan kita yang bisa terpadu nanti di Sebatik, di Sei Nyamuk itu, dan di Nunukan, kemudian juga di Semenggaris, kemudian juga Labang yang ada di negara bagian Sabah, kemudian juga Krayan, Long Midang di negara bagian Sarawak. Nah kita tahu walaupun Sabah dan Sarawak itu satu negara Malaysia, tapi mereka punya undang-undang yang berbeda. Nah jadi ini tentu komunikasi politik kita dengan Sabah dan Sarawak itu sungguh berbeda nantinya. Demikian. Baik Pak Samuel, terima kasih. Ya Pradis sekalian, masih ada pertanyaan tapi kita akan dulu, jangan kemana-mana, tetap di Respons Kaltara. Kembali lagi di Respons Kaltara. Baik Pradis sekalian, kita sudah menjawab seluruh pertanyaan tadi di segmen kedua. Memang masih ada beberapa pertanyaan, tapi nanti akan kita jelaskan melalui media sosial kita saja ya, karena durasi. Jadi demikian semua pertanyaan sudah terjawab. Selanjutnya kita akan mendengarkan closing statement dari para narasumber kita. Mungkin dari Pak Andi dulu yang pertama, silahkan Pak. Ya, makasih Mbak Susan.
Ya, terima kasih para Pradi. Dapat kami sampaikan bahwa Kementerian PUPR ini hanya satu bagian dari keseluruhan kementerian ya. Jadi kita memang bertugas di pembangunan fisik, terutama untuk bangunan dan jalan. Tapi pastinya itu hanya salah satu komponen yang perlu dikembangkan. Saya juga titip kepada para kementerian maupun masyarakat bahwa PLBN ini nanti hanyalah sebagai pintu saja, pintu sehingga kita perlu menyiapkan apa yang akan kita jual ke negara tetangga. Jadi kita perlu siapkan kawasan industri kita, jalan-jalan menuju ke PLBN, dan juga kita harus siap bersaing dengan negara-negara tetangga khususnya Malaysia. Jangan sampai ke depannya kita lebih banyak impor daripada ekspor. Jadi kita mohon bagi pelaku UKM maupun industri, mohon jangan dilewatkan kesempatan emas adanya PLBN ini. Kita sebanyak-banyaknya mengekspor ke negara tetangga. Mungkin kalau di sebatik tidak cuma Malaysia, kita jual juga ke Korea atau ke Jepang melalui PLBN yang akan dibangun nanti. Mungkin itu saja. Baik, terima kasih Pak Andi. Kita kasih aplaus dulu buat Andi. Terima kasih. Berikutnya ke Pak Samuel, silakan. Ya, baik, terima kasih Mbak Susan. Ya, akhirnya waktu saja yang menyelesaikan diskusi kita. Saya pikir mungkin masyarakat kita di perbatasan khususnya dan Kalimantan Utara pada umumnya sangat tinggi pengharapannya terhadap pembangunan PLBN ini. Jadi di dalam masa pandemi COVID ini mungkin kita selama ini terhenti ya pembangunannya, kemudian semangat kita terhenti. Bagaimana nih setelah ini gitu. Nah, jadi harapan kami pada masa yang akan datang ini kita tetap semangat membangun perbatasan, teman-teman teknis yang juga membangun perbatasan tetap semangat. Persoalan pasti ada solusinya. Kita yakin ada solusi-solusi baik itu secara teknis maupun dengan masyarakat pasti ada itu. Kemudian juga apa yang sudah kami sampaikan tadi bahwa harapan kita yang begitu tinggi terhadap dibangunnya PLBN ini tentunya kita tidak menonton saja, tapi ini bagaimana semua pihak. Kalau kita tadi membicarakan ini merupakan gerakan ekonomi baru di kawasan perbatasan sesuai dengan fokus atau visi pembangunan perbatasan ini, bagaimana kita mewujudkan struktur ekonomi perbatasan yang kompetitif, SDM yang berkualitas dan berdaya saing ini, bagaimana nanti semua terlibat, baik masyarakat maupun pemerintah daerah, desa, kecamatan, kabupaten, pemerintah provinsi, ini betul-betul satu hati di dalam membangun ini. Nah, jadi ini harapan kami ke depannya. Kita tetap bersemangat, baik secara topoksi kita masing-masing, semua SKPD, bagaimana bisa juga terlibat untuk menjawab impres yang sudah diterbitkan oleh Pak Presiden ini untuk terlibat membangun kawasan perbatasan ini. Demikian. Baik, terima kasih. Kita kasih plus buat Pak Samuel. Terima kasih. Dengan demikian berakhirlah respons Kaltara kali ini. Terima kasih kepada kedua narasumber yang sudah hadir, juga seluruh Pradi yang berpartisipasi. Mohon maaf jika ada kekurangan. Sekali lagi terima kasih juga kepada Sobat Pelita FM Tanjung Selor, Kaltara FM Tanjung Selor, Pesona FM Tanjung Palas, dan Radar Tarakan. Jangan lupa nantikan terus respons Kaltara dan program-program lainnya. Ada Harian Giga, ada Irianto Menjawab, Cerita Dara, Kaltara Sepekan, dan Reka Suara di channel YouTube Humas Kaltara ya. Terima kasih untuk Pradi. Selamat beraktivitas hari ini. Sekian, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.